Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku lagi iris-iris kentang. Ini pada malam hari, tepatnya di jam setengah 10 malam. Jadi ini aku sengaja ya ngiris-ngiris kentang ini pada malam hari, karena ini akan dibawa nanti buat bekal Mas Fata sekolah. Jadi Mas Fata itu request pengen dibikinin kentang Mustafa lagi. Jadi udah sekarang kita bikin lagi. Aku pernah bikin di video sebelumnya, tapi karena kalau bikin kentang ini nggak bisa ngedadak pagi-pagi banget kan. Sedangkan kalau pagi ada aja gitu kerjaan-kerjaan yang lain, entah itu namanya, kalau lagi udah bangun kan kita pasti ya kayak gitu ya, sholat. Dan kalau untuk ngiris-ngiris kentang kayak gini nih kayaknya nggak akan cukup waktunya sampai jam 6 lewat, karena Mas Fata berangkatnya jam 6 lewat. Jadi ini aku sengaja untuk iris-irisnya malam hari. Jadi ini sengaja diiris-iris, terus ini dicuci bersih, baru nanti direndam, baru nanti setelah paginya itu kita tinggal goreng. Jadi biar lebih cepat dan lebih mudah aja gitu ya. Nah ini udah kita cuci bersih, dan terus nanti paling tinggal aku rendam. Rendamnya itu aku kasih air garam aja sedikit ya, biar nggak kayak pada coklat-coklat gitu. Tapi biasanya nggak sih kalau direndam. Dan ini lanjut kelakuan aku selepas salat. Ini tuh anak-anak anak bola aku nggak tahu kenapa ya, itu tuh kalau misalkan kucing-kucing itu kalau lagi setiap kita lagi beribadah suka banget nyamperin, terutama nih mereka tuh kayak juga ya gitu senang banget tiduran di sejadah kayak gini ya. Walaupun ya ada beberapa sih hadisnya katanya nggak bagus gitu kan, bulu-bulu ininya, tapi juga ada hadis juga aku nggak ngerti lah, pokoknya aku belum sampai ke situ ilmunya. Cuma aku udah cukup mendengarkan juga gitu, ada beberapa juga yang boleh kalau memang tidak banyak, ataupun terutama kucing nih insya Allah enggak katanya ya. Tapi ya balik lagi sih, tetap ini sajadah tetap aku vakum kalau setiap lagi mau sholat gitu. Pokoknya di vakum tuh sering banget ya, karena ya kayak gini nih anak bulu aku setiap kali aku ibadah tuh kayaknya yang bikin aku tuh gimana gitu. Mereka juga kayak seneng kalau lagi kita ibadah, dia juga kayak ikut-ikutan ya kayak gini nih pokoknya. Tapi kalau lagi pas aku ibadahnya enggak ya, mereka nggak main-main kayak gini ya, mereka tiduran aja gitu anteng. Tapi ini setelah aku sholat aja, karena aku mungkin juga kan kayak main-main ngelitik-ngelitik dia kayak gini nih. Terutama ini Kinki alhamdulillah udah besar. Nah ini Abang Pixie senang banget cari masalah. Pokoknya kalau lagi abang-abangnya atau adik-adiknya lagi pada nganggur gini, nyantai-nyantai tiduran, dia pasti selalu ngerjain ya. Tuh kayak gini nih. Ini Kinki lagi dididik sama Abang Pixie, kayaknya tuh kayak buat jadi penerus-penerus mereka nanti, biar mempertahankan wilayah kali ya. Dan ini Kinki akhirnya kecapean. Jadi ini pokoknya dia diserang terus lah sama Pixie. Bukan diserang karena galak ya, karena bercanda gitu. Abang Pixie juga sebenarnya sayang banget sama Kinki ini. Cuma kasih sayangnya berbeda. Kalau Pixie lebih cenderung ngajak atau ngajarin dia tuh cara tarung, kalau Abang Neko lebih kayak ke ibu gitu, kayak sabar, telaten, mandiin, pokoknya kayak gitu deh. Nah ini udah lanjut, dan ini keesokan paginya ini aku langsung aja mau cuci pakaian, udah banyak. Dan ternyata Mas Fata libur, jadi dia tuh daring sekolahnya, ada info gitu hari ini nggak masuk. Jadi ya udah deh aku agak sedikit longgar gitu ya, karena kan aku belum ngegoreng kentangnya itu loh yang semalam. Jadi di sini ya udahlah, ini udah jam berapa ya, jam 6 aku belum goreng, kayaknya habis ini aku goreng. Kalau misalkan Mas Fatanya sekolah itu biasanya aku goreng di jam setengah 5-an gitu. Tapi ya udah karena berhubung dia libur, jadi udah gorengnya di jam 6 aja, sekalian buat makan sarapan aja gitu. Karena kan nyantai ya, nggak sekolah Mas Fatanya, jadi sarapannya bisa lewat dari jam 6 gitu. Biasanya kalau sekolah kan Mas Fata berangkatnya di jam 6 lewat 15 itu udah berangkat, dan dia biasanya sarapan di jam setengah 6 selepas sholat gitu Mas Fatanya. Terus udah deh berangkatnya di jam 6.15. Nah kalau misalkan sekali libur gini, ya udah tadi aku udah bangun subuh gitu kan, Mas Fata juga bangun subuh, ada kabar. Jadi udah kita leha-leha lagi aja lah, agak santai gitu kan, nggak terlalu yang digober-gober akunya juga sama masakan. Oke, ini bumbunya, ini aku langsung lanjut. Ini untuk kentang Mustafa, cabai aku tinggal segini nih, aku tambah-tambahin. Karena kemarin juga aku sempat beli cabai, tapi di sini aku campurin ada cabai hijau ya. Untuk bawangnya sendiri aku sekarang ini makainya semenjak pas bawang kemarin mahal,
itu aku udah terbiasa makanya tuh paling dua biji untuk kalau cuma tumis-tumisan gitu ya. Tapi kalau untuk kentang Mustafa ini agak sedikit banyak karena kan kentang ini harus berani bumbu. Kalau cuma tumis-tumisan aku paling cuma pakai 2 atau 3 lah, 3 bundelan kayak gitu ya untuk bawang merah. Nah ini untuk si cabenya, ini aku juga biasanya isi stokin kayak ada cabe setan, cabe hijau besar atau cabai keriting gitu ya, cabai hijau keriting, cabai merah keriting, cabai ceplik yang hijau kayak gitu, pokoknya semuanya ada walaupun sedikit-sedikit. Nah terus ini juga aku cuma pakai bawang putih. Untuk cabenya aku pakai cabai merah keriting ya, jadi untuk cabai setannya aku nggak pakai karena ini biar nggak terlalu pedas aja gitu. Oke, ini semua bahannya udah aku cuci. Nah ini cucinya cukup beberapa kali aja, terus nanti kita tinggal blender. Dan ini aku sambil goreng-goreng kentangnya kayak gini. Ini pakai api sedang ya, karena di sini aku kan emang harus pakai api sedang sih, karena biar nggak terlalu cepat gosong gitu. Terus bisa disambi-sambi kayak aku tuh kayak sambil nyuci, sambil nyapu, pokoknya kayak gitu deh. Maaf banget suara aku tuh masih belum normal banget semenjak yang flu kemarin. Jadi tapi alhamdulillah udah nggak sakit, udah nggak flu, cuma kayaknya suara seraknya masih gitu ya, walaupun tinggal sedikit gitu, nggak tahu. Tapi biasa aja sih kalau udah ngomong gitu, nggak kayak yang kemarin banget sampai habis suaranya, kadang sampai ngap-ngapan gitu juga karena suaranya nggak ada ya. Tapi sekarang ini kayak udah tuh alhamdulillah udah sembuh, cuma kayak masih aja gitu suara seraknya. Tapi nggak ngaruh ke diri aku gitu, entah misalkan sakit atau enggak sama sekali. Cuma nggak tahu ini belum kembali semula banget kayak dulu. Untuk menunya sendiri ini aku cuma ada engkol sama wortel, jadi ya udah ya kita bikin bakwan aja yang simpel-simpel aja lah. Ini yang penting ini kentang Mustafa aja udah pakai nasi anget juga sebenarnya udah enak ya. Dan ini kesukaan Mas Fata, jadi yang penting anak-anak suka dulu deh. Kalau orang tuanya, ayah atau ibunya tinggal ikut aja. Kalau orang tua kan biasanya apa aja udah dimakan ya, tapi belum tentu kalau anak-anak. Kalau misalkan aku masak apa belum tentu itu Mas Fata suka, ya terpaksa gitu aku tuh kayak beli telur atau beli mie atau beli apa gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak suka ya udah orang tua ikut aja apa yang mereka makan. Oke, ini aku langsung aja tumis bumbunya karena nanti untuk si kentangnya kan nggak langsung dicampurin ke si bumbunya kan. Ini bumbunya juga kan sengaja aku dinginin dulu, jadi kentangnya dingin, bumbunya dingin, jadi biar nanti dimasukinnya semuanya serba dingin dan bisa tercampur dengan rata. Jadi untuk si kentangnya sendiri itu masih kayak keras-keras gitu ya, nggak jadi basah gitu. Kalau misalkan bumbunya panas, kentangnya panas, itu pasti kentangnya kayak melempem. Terus ini paling nanti kisaran hampir setengah jaman lah ya baru bisa dimakan, atau 40 menit kayak gitu pokoknya. Lagian di sini karena libur, jadi kataku juga santai gitu, mau sarapannya mau jam berapa aja. Kayak Mas Fata kalau udah libur tuh sarapannya nggak buru-buru, biasanya ya udah dia di kamar, entah itu main game, entah ngapain kayak gitu. Paling nanti ya seselesainya masakan aku gitu, biasanya udah selesai baru dia nanya. Kalaupun seandainya udah selesai juga belum tentu juga makan gitu, apalagi aku tuh cuma masaknya aja. Di sini tuh aku sebagai koki di rumah ini biasanya tuh aku yang masak tapi aku yang makan terakhir kayak gitu, karena aku udah capek duluan yang kayak ini nih, sambil masak, sambil nyuci, sambil beberes, belum nanti juga kayak ada aja iklannya gitu kan, entah ada yang apa, ada tamu atau misalnya aku mau apa, pokoknya kayak gitu. Dan itu jadi kayak udah kenyang sendiri, iya gak sih? Kalau ada bakwan kayak gini nih, biasanya ya gitu kadang sambil ngemil satu kayak gitu aku cicipin. Jadi untuk makan nasi atau sarapannya udah ntar aja gitu sekalian makan siang. Biasanya sih kalau aku gitu. Di sini aku sampai lupa belum salam-salam buat temen-temen. Ya Allah, gimana apa kabar kalian semua? Baik yang di Jawa, di Sumatera, di manapun kalian berada, semoga kalian sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu apa yang kalian rencanakan, hajatkan semuanya tercapai di tahun ini. Oh ya, kayak aku dapat kabar juga, berita-berita udah simpang siur banyak banget kalau di Indonesia ini bakalan nggak tahu ya, mudah-mudahan enggak, tapi kita Allah alam, itu cuma Allah yang tahu. Yang menandakan katanya gempa megatrus atau apa gitu kan. Pokoknya kita di sini cuma berdoa, tapi berdoa kita jangan pas lagi ada musibah ya. Tiap hari kita selalu berdoa, ingat Allah.
kita pasarin aja semuanya sama Allah. Alhamdulillah ini udah jadi masakannya, kentang mustofa sama bakwannya. Alhamdulillah ini aku pisahin dua gitu ya. Jadi yang di piring satu, yang nanti di cup itu biasanya buat stokan aja. Maaf banget ada suara berisik, ini rumah emak gitu ya. Ini mau ditambahin untuk bagian kamarnya, itu buat adik aku. Insya Allah adik aku nanti bakal pindah, jadi kurang lega aja, jadi ditambahin gitu loh pakai sekat-sekatan ya, yang sederhana aja. Nah ini aku lanjut, aku mau klip-klipin pakaian seperti biasa. Ya Allah, ini sebenarnya mah ya kerjaan aku tuh di video tuh banyak, cuma maaf banget paling video-video aku tuh cuma sekedar video masakan sama beberapa video yang memang aku pengen shoot aja, selebihnya itu enggak. Karena ya kayak gitu kerjaan ibu rumah tangga tuh gak ada habis-habisnya, dan terkadang aku kayak udah gerah gitu, aku lepas hijab, jadi ya udah nggak aku videoin, jadi ya udahlah ya. Pokoknya kegiatan rutinitas aku kayak gini. Nah ini aku lagi nilpin juga, ada iklannya, anak-anak aku udah pada pengen makan, jadi aku kasih makan dulu. Itu aku kasih makan kucing-kucing liar ya, jadi bukan kucing asli aku gitu, ini kucing-kucing yang suka mampir aja lewat. Itu aku kasih makan dulu, terus ini ya udah aku tilip-tilipin lagi. Pokoknya kalau untuk hari biasa itu kerjaan aku dari subuh sampai jam 9 biasanya itu aku masak, dan selepas itu kayak hal-hal kayak gini nih, aku nilip-nilipin pakaian, beberes rumah, lap-lap. Kadang di jam 10 atau setengah 11 itu aku istirahat cuma setengah jam, terus aku lanjut lagi nyiapin anak aku untuk sekolah, Neji ya, karena Neji kan kelas siang. Dan nanti di jam setengah 12 atau jam 12 nya gitu aku udah mau antar Neji sekolah, dan sampai jam setengah satuan. Nah nanti setengah satu itu aku bakalan nunggu, ada jeda sejam. Biasanya aku nggak pulang, karena kalau udah pulang aku capek gitu ya bolak baliknya, karena nanti aku bakalan jemput anak gadis aku, Ega, di jam setengah 2 atau di jam 2 kayak gitu. Nah nanti dari jam 2 itu sampai jam 4 aku bakalan pulang jam 4 nya untuk jemput Neji, karena Neji keluar setengah 5, dan aku harus ngurusin Neji lagi sampai jam setengah 6 untuk berangkat ngaji, dan setengah 6 itu aku bakalan nungguin lagi Ega sampai jam 7. Nanti di jam 8 aku bakalan jemput lagi Neji untuk pulang dari ngaji. Baru selepas itu sampai rumah aku bisa, nggak bisa sih sebenarnya, kerjaan masih banyak. Apa aja yang dikerjain, paling aku nanti bisa rehat-rehat, istilahnya rebahan itu di jam 11 malam kayak gitu ya. Ya kayak gitu aja rutinitas aku ya. Alhamdulillah ini udah kelar, jadi aku masih bisa agak sedikit santai. Dan singkat cerita, aku udah nganterin Neji, terus ini aku udah jemput Ega, dan ini sekarang aku udah di rumah Ega sambil nemenin dia bermain. Ini aku nemenin dia lagi menggambar atau mewarnai ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya, nggak aku videoin sampai malam. Jadi sampai di sini dulu aja ya. Semoga kalian suka. Assalamualaikum.